Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davina Fidelia Najla bersama dengan anggota kelompok 5 mata kuliah Pendidikan Pancasila ingin menyampaikan materi mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Video kali ini diharapkan bisa memberikan teman-teman pengetahuan dan pemahaman lebih dalam terkait Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam video kali ini, kami akan membahas beberapa poin penting, diantaranya pengertian Pancasila sebagai ideologi negara, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara, sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai ideologi negara, dinamika Pancasila sebagai ideologi negara, dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Apa yang kamu ketahui tentang Pancasila sebagai ideologi negara? Sebelum kita mengetahui makna Pancasila sebagai ideologi negara, kita harus mengetahui terlebih dahulu makna dari ideologi itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Definisi ideologi berkembang menjadi suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang dipegang oleh seorang atau sekelompok orang untuk menjadi pegangan hidup. Makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara. Dengan kata lain, bahwa pengertian Pancasila sebagai ideologi negara yaitu menjadi visi atau arah dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara agar terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan persatuan dan kesatuan, menjunjung nilai-nilai kerakyatan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang telah disepakati bersama itu juga menjadi sarana menyatukan masyarakat dan dapat digunakan sebagai prosedur penyelesaian konflik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hafsah dengan NIM 2201289. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi Pancasila memayungi kepentingan bersama sebagai bangsa yang majemuk. Dalam era globalisasi yang didukung dengan teknologi industri 4.0, Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi sebagian tantangan yang berat. Hal tersebut dikarenakan adanya hubungan antar bangsa Indonesia dengan bangsa negara lain yang menimbulkan keterbukaan. Oleh karena itu, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara sangat penting untuk menjadi filter agar tidak tergerus oleh dominasi arus globalisasi yang dengan cepat menghantam sendi kehidupan bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar dunia yang bertentangan dengan ideologi Pancasila yang bangsa Indonesia anut. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan warga negara yang menyimpang dari norma-norma masyarakat yang berlaku, seperti terorisme dan juga narkoba. Selanjutnya, sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Di sini ada berbagai peristiwa penting yang menjadi sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu pertama pada pemerintahan Presiden Soekarno, yaitu Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa pada tahun 1945 sampai 1960. Tetapi seiring berjalannya waktu pada 1960 sampai 1965, Presiden Soekarno ini mengganti konsepnya menjadi Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai landasan politik bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal organisasi politik dan kemasyarakat. Nah, dasar dari asas tersebut atau adanya kebijakan tersebut yaitu ada di TAP MPR nomor 2 pada tahun 1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. Dari kebijakan tersebut mengakibatkan kesan bahwa ideologi Pancasila adalah produk rezim Orde Baru yang berkuasa pada waktu itu. Selanjutnya, pada pemerintahan Presiden Habibie disibukkan oleh masalah politis. Masalah politisnya itu baik dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya, pada pemerintahan Abdurrahman Wahid muncul wacana tentang penghapusan TAP nomor 25 MPRS 1966 tentang pelarangan PKI dan penyebar luasan ajaran komunisme. Di masa ini tuh lebih dominan kebebasan berpendapat, sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Selanjutnya, pada pemerintahan Presiden Megawati, Pancasila sebagai ideologi negara itu semakin menghilang formalitasnya. Kenapa? Karena
disahkannya Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, di mana tidak menyantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Selanjutnya, pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi di akhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini, beliau menandatangani Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, di mana situ mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat 3. Jadi muncul kembali Pancasila di pendidikan, sehingga pada masa periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini mulai kembali tumbuh Pancasila sebagai ideologi negaranya. Selanjutnya, di sini itu Presiden Habibie mengemukakan penyebab dilupakannya Pancasila di era reformasi, yaitu di sini adanya traumatis masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan mengatasnamakan Pancasila yang menyebabkan semangat generasi reformasi menanggalkan hal yang dipahami dan menggantikannya ini dengan sesuatu yang baru yang berimplikasi pada munculnya amnesia nasional tentang pentingnya kehadiran Pancasila sebagai norma dasar yang mampu menjadi payung kebangsaan yang dapat menaungi seluruh warga negara Indonesia. Baik, selanjutnya akan dijelaskan sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, Pancasila sebagai ideologi negara berarti pengharapan atau cita-cita bagaimana bangsa ini akan berjalan. Maka dari itu, Pancasila sebagai ideologi negara akan membahas tentang bagaimana kehidupan di masyarakat ini diharapkannya akan berjalan. Pancasila sebagai ideologi negara berakar dalam kehidupan masyarakat. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia sehari-hari. Contoh penerapannya untuk sila ke-1, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, diwujudkan dalam bentuk masyarakat Indonesia yang memiliki keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, diwujudkan dengan rasa saling menghargai, menghormati hak-hak orang lain, dan tidak bersikap sewenang-wenang. Selanjutnya sila ketiga, sila persatuan Indonesia, diwujudkan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud dalam bentuk mencintai produk dalam negeri. Selanjutnya sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, diwujudkan dalam bentuk rasa menghargai pendapat orang lain dan semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Sila terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dicerminkan dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, dan tidak menyolok atau berlebihan. Baik, slide selanjutnya akan membahas sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara yang bersumber politis maka akan mengatur bagaimana norma-norma atau perundang-undangan di Indonesia akan berjalan. Sumber politis Pancasila terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan. Norma-norma dasar sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan bersifat konkret. Untuk penerapannya seperti sila ke-1, sila ketuhanan yang Maha Esa, diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antara umat beragama. Selanjutnya, sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, diwujudkan dalam bentuk penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Selanjutnya, sila ketiga, sila persatuan Indonesia, diwujudkan dalam bentuk mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan, termasuk partai. Selanjutnya, sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, diwujudkan dalam bentuk mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Dan terakhir, sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power untuk memperkaya diri atau kelompok karena penyalahgunaan kekuasaan. Itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, pada era Presiden Soekarno. Seperti yang kita ketahui, Presiden Soekarno adalah salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan pemberi nama untuk dasar negara. Dalam hal ini, Soekarno pasti sangat memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena tercampur dengan ideologi komunisme. Pancasila sebagai ideologi pada periode pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui Ketetapan MPR Nomor 2 1978 tentang Pemasyarakatan P4. Ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik dan organisasi masyarakat.
Pada masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal, seperti para penyelenggara enggan mewacanakan Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Tetapi pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Selanjutnya, terdapat tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Tentunya, dalam pelaksanaan Pancasila sebagai ideologi negara, terdapat tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat dan juga pemerintah Indonesia. Adapun unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan tersebut meliputi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Pada faktor eksternal, diantaranya adalah yang pertama, pertarungan ideologi antara negara-negara superpower, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang terjadi pada tahun 1945 sampai dengan 1990, yang diakhiri dengan bubarnya negara Uni Soviet, sehingga kini Amerika Serikatlah satu-satunya negara superpower. Yang kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia akibat dari keterbukaannya informasi dari luar yang masuk ke Indonesia. Yang ketiga, terdapat eksploitasi sumber daya alam secara masif akibat dari meningkatnya kebutuhan dunia, akibat dari pertumbuhan penduduk dan juga kemajuan teknologi. Dampaknya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan. Selanjutnya, pada faktor internal terhadap tantangan Pancasila sebagai ideologi negara, diantaranya adalah yang pertama, terdapat kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai akibat dari pergantian rezim yang berkuasa di Indonesia, sehingga menimbulkan ideologi Pancasila seringkali terabaikan. Yang kedua, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang sedang berkuasa akibat dari penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya adalah kasus korupsi yang marak terjadi di Indonesia, yang menimbulkan kepercayaan terhadap ideologi Pancasila akan menurun secara drastis. Selanjutnya, terdapat ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik, yang juga diakibatkan dari penyalahgunaan kekuasaan dari individu, yang akhirnya berdampak pada kepercayaan terhadap ideologi Pancasila akan menurun. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini adalah Pancasila sebagai ideologi negara memiliki arti Pancasila menjadi arah dalam kehidupan bangsa dan bernegara agar terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan persatuan dan kesatuan, menjunjung nilai-nilai kerakyatan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih.